Wa kana sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, An-Nabi SAW yuhutsu 'ala naumi 'ala tahara. Ini himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menghimbau sahabatnya, artinya sampai kepada kita, diusahakan tidur dalam keadaan suci. Cuma memang kita agak berat nih, agak berat gitu Ya kan kemarin saya di jalan itu 40 tahun. Dia sholat subuh dengan wudunya Isya, artinya kada batal. Ya karena memang makannya sedikit. Satu buah kurma saja. Buka sahur satu buah kurma, air sedikit. Jadi dia tidak banyak ke belakang. Oke, jadi artinya supaya saya kasih pemahaman nih. Jangan kira ini mustahil. Jangan diukur kita punya diri. Nah, Rasul anjurkan. Kita soalnya mau ngamalkan nih, ya kalau kita ngamalkan, kalau kita ya seperti ini masih banyak makan, ya kenapa ya halal lah, halal selama makanannya halal ya, kan kenapa juga. Cuman efeknya gitu agak berat. Himbauan ini, soalnya kita mau ngamalkan nih, sudah wudhu sudah apa ini, tot, loh, wah wudhu lagi, habis wudhu kebelet. Kami lo, aduh wudhu lagi, jadi agak berat. Lo, tapi kalau mereka tidak, nah, kita kembali ya. Rasul menghimbau guring itu dalam keadaan suci. Wal azmi ala qiyamil lail. Rencanakan. Ini bahasa yang benar. Sesuatu yang belum kita lakukan itu ngarannya rencana, bukan niat. Azm, berencana. Jadi rencana ya untuk bangun malam. Wa yaqul, lalu bersabda sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran, siapa bermalam dalam keadaan suci, tahir. Ya ini secara zahir, memang zahirnya tahara itu bersuci badan. Juga ada bersuci jiwa ya, dengan istighfar, oke, minta ampun sama Allah. Jadi guringnya bukan hanya suci badannya, oke, tapi Rasulullah SAW cuman sebutkan riwayat ini ya ala nom ala tahara begitu saja. Nah, tapi hendaknya kan bersuci itu lahir batin, betul, dan berencana. Rencana ini pun kan batin juga, oke. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bermalam dalam keadaan suci, oke, kita percaya suci lahir batinnya, yalah. Nah, bagaimana seseorang yang suci lahirnya saja, tapi batinnya kotor? Kira-kira, wallahu yanzuru ila qulubikum. Mungkin aja guringnya wudu duluan, tapi hatinya isinya dengki, ujub, sum'ah, kibir, kotor, oke. Jadi kita percaya bahwa ini maksud itu siapa bermalam dalam keadaan suci lahir batin. Nah, sebagaimana air bisa mensucikan jasmani, maka istighfar, salat ala Nabi SAW itu membersihkan hati. Ya, nah itu. Maka bata fi syi'arihi malakun, ujar Nabi SAW, maka bermalam bersama dia malak. Malak itu malaikat, satu malaikat. Kalau malaikat banyak, bahasa Arabnya malaikah. Nah, di bahasa Indonesia malaikat itu satu, oke. Nah, ini bahasa Islam ya. Malak, satu malaikat itu ikut bermalam, artinya nggak harus guring, dia bermalam berjaga. Malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak kawin, ya. Artinya ikut bermalam, tabyid, bata. Bermalam di syiarnya. Syiar itu entah apa pakaiannya, yang thawbu alladhi yulamis jasaduh, pakaian yang entah dia mau di selimutnya, di spraynya, di kasurnya, itu syiar apa saja. Jadi ikut bermalam si malaikat di situ. Fala yastaygidu, di sini
di kitab ini itu saja ya. Ada riwayat yang lain, entah ini memang ada riwayat seperti ini atau di kitab ini kurang, saya tidak tahu. Fala yastayqidu sa'atan minal lail, tambahnya gitu. Maka tidaklah seseorang itu bangun sesaat saja dari waktu malam, illa qalal malak, maka sesaat, sa'a minal lail, walau sesaat, maka malaikat itu mendoakan dia. Apa doanya malaikat tadi? Jadi jaga, malaikat jaga. Karena dia rencana, tidurnya suci lalu berencana. Jadi malaikat jaga. Bangun sesaat malam, malaikat doakan, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampuni hambamu yang namanya ini nah, si fulan ini. Fa innahu bata. Nah, sekali lagi kan kita ini memakai bahasa kita. Allah perlu diberitahu malaikat kah? Perlulah Allah dikasih tahu malaikat bahwa orang ini guringnya dalam keadaan suci. Kan tidak, kita paham di sini ya. Soalnya kalau tidak pakai bahasa ini kita kada usah ngomong, kada ada kitab, kada ada nabi, kada bicara. Oke? Ya, kita pahami bahwa fa innahu, ya Allah ampuni dia, fa innahu bata tahiran. Dia bermalam dalam keadaan suci. Artinya mendapat doa malaikat. Sudah. Koma ya. Fa idza akhadallahu bi ruhihi ila sabah. Oke. Andai Allah tahan rohnya itu. Syuf an-naum akhul maut ya. Tidur itu saudaranya mati. Saudara sama mati. Cuman bedanya kalau masih tidur kada sampai lepas rohnya. Oke. Kada sampai lepas. Ngawang-ngawang aja tuh. Nah, kalau mati kayak tidur, rohnya kan balik lagi, ya Pak. Jadi akhadallah ditahan rohnya, artinya ditahan kada dibalikin, tapi belum waktunya mati dia. Ditahan dengan biruhi ila sabah. Dia sudah wudu. Dia sudah berencana, jujur dia rencananya. Oke? Fala yastayqidu sa'atan minal lail. Walaupun sesaat didoakan sama malaikat. Tapi andai idza akhadallahu bi ruhi, ditahan sama Allah. Allah juga yang nahan. Rohnya ditahan ila sabah. Sampai pagi. Oke? Maka tidak sempat beribadah malam. Kataballahu ta'ala lahu qiyama lailah. Dia mendapatkan, oke, Allah catat dia mendapatkan pahala seorang yang bangun panjang malam. Di malam itu ditulis buat dia seorang ibadah malam. Karena kesungguhan rencananya itu. Oke, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.